yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan menjadi pegangan hidup kita pada minggu ini, tertulis dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 40 sampai dengan 50. Lukas 7 ayat 40 sampai dengan ayat ke-50. Saya akan bacakan bagi kita. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, berita Alkitab yang kita baca ini menerangkan atau menceritakan bagi kita Simon, seorang golongan Farisi, tengah mengadakan perjamuan makan dengan Yesus. Dia mengundang Yesus ke rumahnya, tapi tidak memperlakukan Yesus sebagaimana seorang tamu menurut tradisi Yahudi. Dalam adat Yahudi, tamu yang datang ke rumah harus diperlakukan dengan hormat, siapapun dia. Minimal dalam Alkitab ini ada ditunjukkan 3 sikap hormat terhadap tamu yang datang ke rumah, apalagi yang sengaja diundang. Yang pertama, mencium, tanda kasih, membuka kasutnya, bahkan mencuci kakinya, kemudian mengurapi tamu itu dengan minyak wangi. Simon tidak menampilkan sikap ini. Simon tidak menunjukkan sikap ini kepada tamunya, yang adalah Yesus yang belum ia kenal. Yesus bukan tamu biasa. Yesus bukan tamu seperti kebanyakan, tapi Yesus adalah tamu spesial sebenarnya bagi Simon. Tetapi dia tidak melihat ada sesuatu yang spesial terhadap tamunya. Simon tidak menghormati Yesus. Dia tidak menghargai kedatangan Yesus. Sama halnya amang dan inang, ketika kita bertamu ke rumah orang, sang pemilik duduk enak di sofa, tetapi kita tetap dibiarkan berdiri di pojok. Kita akan berkata, bagaimana ini? Dia tidak menghormati kita. Pasti di dalam hati kita akan berkata seperti itu. Demikianlah perlakuan si Simon orang Farisi ini terhadap Yesus. Tetapi sikap yang sebaliknya datang dari seorang perempuan yang
dikenal orang banyak, dia itu adalah orang yang sangat hina, perempuan yang sangat berdosa. Perempuan itu tahu informasi bahwa Yesus sedang dijamu oleh Simon orang Farisi. Informasi itu dia tidak sia-siakan, tetapi dia tindak lanjuti. Dia datang menghampiri Yesus, seraya memohon pengampunan dan belas kasihan Yesus. Tanpa banyak bicara, perempuan itu menunjukkan rasa hormatnya kepada Yesus. Perempuan itu menunjukkan bahwa Yesus itu pantas dihormati dan dimuliakan. Dia membasuh kaki Yesus dengan cucuran air matanya, bukan dengan air biasa, tetapi tangisan air yang keluar dari penyesalan. Itu yang dia berikan, itu yang dia persembahkan untuk menghormati Yesus. Dia mencium kaki Yesus serta meminyaki dengan minyak yang sangat wangi, yang sangat berharga. Orang yang dicap sebagai orang berdosa, tetapi justru lebih menunjukkan sikap sopan hormat kepada Yesus. Orang yang dianggap terhormat, Simon, orang Farisi itu, tetapi justru terhadap Yesus, dia tidak menunjukkan sikap hormatnya. Bahkan perempuan berdosa itu punya iman yang kuat, yang besar, karena dia yakin bahwa Yesus sanggup mengampuni seberapa besar pun dosanya. Abang dan Imam melihat adegan ini, Simon Farisi heran dan bertanya dalam hati, seandainya Yesus tahu saya ini seorang nabi, pastilah ia tahu, kenal siapa ini perempuan ini. Bukankah ini orang yang berdosa yang dijauhkan oleh orang banyak? Kenapa dia membiarkan perempuan itu menjamah dia, mendekati dia? Bukankah perempuan itu adalah orang yang berdosa? Rupanya Simon Farisi memiliki pemahaman bahwa orang yang berdosa tidak pantas datang kepada Yesus. Bagi Simon, orang berdosa itu tidak pantas datang kepada Yesus. Kalau ada orang yang datang kepada Yesus, kalau ada orang yang berani mengundang Yesus, maka dia menganggap dirinya adalah orang yang benar, tanpa dosa. Itulah posisi yang dipakai, yang diperankan oleh Simon Farisi di rumahnya. Dia menganggap dia orang benar dan tidak berdosa, bahkan iri kepada perempuan yang berdosa itu. Padahal Yesus pernah berkata, hanya orang sakit yang membutuhkan dokter, hanya orang yang berdosa yang membutuhkan Yesus. Hanya orang yang berdosa membutuhkan pengampunan. Amang dan Inami, Simon mengundang Yesus karena dia merasa diri adalah orang benar, orang kudus dan saleh. Dalam hatinya dia akan mendapat pujian dari Yesus ketika dia mengundang Yesus. Ia merasa hanya orang-orang benar seperti dialah yang patut mengundang dan bertemu dengan Yesus. Itu di dalam hati. Rupanya Yesus itu tidak ia kenal sebagai Tuhan yang bisa mengetahui isi hati kita. Meskipun Simon berbicara dalam hatinya, tapi Yesus mendengar kebesaran hati Simon. Yesus mengenal hati. Yesus mengetahui hati kita yang terdalam. Oleh sebab itu, tidak mungkin kita menutupi dosa kita sekecil apapun. Kita lihat Daud. Daud berusaha menutupi dosanya, dosa perselingkuhannya dengan Batseba. Seandainya Nathan tidak menegur dia, tidak ada yang tahu dosanya. Ini yang disebut dengan dosa tersembunyi. Dosa tersembunyi itu yang tahu hanya saya dan Tuhan. Amang dan Inang tidak tahu. Dosa tersembunyi adalah hanya kita yang tahu dosa kita dan Tuhan. Istri kita tidak tahu, suami kita tidak tahu, anak-anak kita tidak tahu, pendeta kita tidak tahu, sintua kita juga tidak tahu, jemaat juga tidak tahu.
Jadi sering sekali orang menutupi, menyembunyikan ini, padahal ada yang lebih, yang maha kuasa mengetahui dosa-dosa kita. Yesus mengenal hati. Yesus tidak melihat rupa dan penampilan luar. Kalau menurut Simon, perempuan yang berdosa itu harus Yesus katakan, luar, kamu tidak layak. Kalau menurut Simon, itu yang harus dikatakan oleh Yesus. Tetapi Yesus tidak melihat rupa. Yesus melihat hati, pengakuan, kejujuran, dan penyesalan. Yesus menerima perempuan itu. Bahkan tidak hanya menerima, mengampuninya. Bahkan tidak hanya mengampuninya, memberikan dia sukacita kekal. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pulanglah, pergilah dengan selamat. Amang dan Inang, bukankah itu yang kita minta, kita harapkan dalam hidup ini? Tetapi tanpa pengakuan dosa kepada Tuhan, kapanpun itu tidak akan bisa kita terima. Oleh sebab itu, mari kita jujur kepada Tuhan, terbuka kepada Tuhan. Tetapi orang yang betul-betul terbuka dan jujur kepada Tuhan, sikap hidupnya pasti akan berubah. Dia akan hidup baru. Saudara-saudari, Bapak dan Ibu, mari kita lihat apa saja yang menjadi pesan bagi kita dalam khotbah ini. Secara sederhana, saya mengatakan ada 3 yang menjadi pesan. Yang pertama, hormatilah Yesus, sebab Dia adalah Tuhan yang mulia. Ini istilah yang sangat sederhana. Hormatilah Yesus. Sebenarnya Yesus itu, Tuhan itu tidak gila hormat, tetapi sebenarnya Dia pantas untuk dihormati. Pesan ini mau mengatakan jangan kita mengulangi perbuatan Simon yang tidak menghargai kedatangan Yesus, menyia-nyiakan kesempatan itu. Amang dan Inang, setiap hari Yesus itu, Tuhan itu datang ke rumah kita. Bagaimana sikap kita menyambut Yesus itu, menyambut Tuhan dalam rumah kita? Simon mengundang Yesus ke rumahnya bukan karena dia kenal siapa Yesus, tetapi hanya sekedar ingin tahu siapa Yesus itu secara dekat. Karena dia mendengar berita Yesus itu mampu mengadakan tanda-tanda mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Simon ingin tahu. Dia ingin lebih dekat mengenal Yesus. Dia mengundang Yesus ke rumahnya. Namun dia gagal mengenal Yesus. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Justru orang yang datang ke rumahnya itu yang mendapatkan berkat. Ini kesedihan yang amat luar biasa, Amang dan Inang. Yesus datang ke rumah kita, tetapi justru kita tidak mendapatkan apa-apa dari Yesus. Justru orang lain yang datang ke rumah kita yang membawa berkat itu. Bukankah ini sangat menyedihkan bagi si tuan dan nyonya rumah? Simon gagal mengenal Yesus. Dia mengundang Yesus ke rumahnya, tetapi tidak memperlakukannya dengan baik. Tidak disambut dengan hormat. Tidak mencium Yesus. Tidak membasuh kaki Yesus. Tidak meminyaki Yesus. Bagi Simon, menghidangkan makanan dan minuman sudah cukuplah untuk menyambut Yesus. Karena makanan dan minuman pergi kok. Bahkan tidak hanya Yesus yang disambut, tetapi banyak orang. Simon mengira cukuplah makanan dan minuman ini menyambut Yesus yang hadir itu. Simon tidak tahu. Di sini kegagalan Simon mengenal Yesus. Yesus tidak butuh itu. Yesus butuh makanan dan minuman, tetapi bukan itu yang sangat urgen, bukan itu yang sangat mendesak dan sangat penting dalam hidup Simon. Tetapi adalah pengakuan dan kesadaran sebagai orang berdosa. Baginya, Yesus itu bukan sesuatu yang spesial. Bahkan meragukan Yesus itu, meragukan Yesus sebagai Tuhan. Pikirnya Yesus itu tidak mengenal perempuan yang menghampirinya. Bahkan Pak Nabi pun masih diragukan. Sebenarnya pengenalan Simon kepada Yesus itu belum tidak sempurna. Seandainya dia ini Nabi, Nabi pun masih ragukan Yesus. Padahal Yesus lebih daripada Nabi. Dia anak Allah, dia Tuhan. Nabi itu bukan Tuhan. Tetapi posisi Nabi pun masih Simon ragukan.
Seandainya dia ini nabi, dia tahu siapa perempuan ini. Saudara-saudara, bagaimana sikap kita kepada Kristus? Bagaimana sikap hormat kita kepada Yesus? Di manakah posisi Kristus di tengah-tengah rumah kita, Amang dan Ina? Mari kita merenung. Tanpa kita undang Yesus datang ke rumah kita, tetapi di mana tempat Yesus di rumah kita? Di mana posisinya? Di mana posisi Kristus di tengah-tengah keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita melupakan Dia? Apakah kita membuat Yesus itu hanya di pojok, hanya berdiri, atau di tempat yang tidak penting di tengah rumah kita, di tengah pekerjaan dan keluarga kita? Masihkah Kristus yang utama dalam hidup kita? Atau berapa seringkah kita menghormati dan menyembah Dia lewat doa-doa kita? Seberapa sering kita sertakan Kristus dalam perjalanan rumah tangga kita, merancang kehidupan kita? Ketika anak-anak kita lahir, dia bertumbuh. Apakah ada posisi Yesus Tuhan dalam memelihara dia, membesarkan dia? Seberapa sering kita sertakan Kristus dalam kehidupan antara suami dan istri, dalam merancang dan membimbing anak-anak kita? Amang dan Ina, kita tidak menutup mata banyak sekali suami dan istri yang sedang bercekcok, mengeluh, istri mengeluh soal perilaku suaminya, suami mengeluh soal perilaku istrinya, orang tua mengeluh soal perilaku anak-anaknya, anak-anak juga mengeluh dengan perilaku orang tua. Banyak orang yang bekerja stres, ada banyak orang yang putus asa, tidak sedikit keluarga yang rusak keharmonisan pernikahannya di zaman sekarang ini. Kemudian kita bertanya, merefleksi, berenung, di mana jangan-jangan posisi Yesus, posisi Kristus tidak ada di sana kita buat. Mari kita diam sejenak dan merenung, apakah karena kita tidak hormat dan tunduk pada Kristus? Anak Ina, mari kita merenung, seberapa sering kita bermohon kepada Tuhan, seberapa sering kita berbicara lewat doa-doa kita, sejauh mana kita sertakan Dia? Apakah hanya saat kita butuh Dia, maka kita panggil Dia? Apakah kita merasa diri benar di hadapannya sehingga tidak butuh Tuhan, tidak butuh pengampunan, dan tidak butuh kejujuran dan pengakuan dosa di hadapannya? Sesungguhnya di saat kita mengutamakan Yesus dalam setiap kehidupan kita, kita telah memuliakan Dia. Saat itulah kita menghormati Dia. Di saat kita tunduk dan taat pada semua firman dan perintahnya, maka di sanalah kita telah menaruh rasa hormat kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak pernah berdoa, bukankah itu menunjukkan anggap enteng dan anggap remeh kita kepada Tuhan? Di sebaliknya, ketika segalanya lebih penting dari kehadiran Kristus, sehingga tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan, sesungguhnya kita telah sama seperti Simon orang Farisi yang menganggap rendah Yesus dan dapat dipermainkannya sesuka hatinya. Karena itu marilah kita hormati Dia, sebab Dia adalah Tuhan yang mulia. Mari kita sambut dengan sukacita terbitnya buku ibadah harian keluarga. Ini akan membawa kita, Amang dan Ina, salah satunya tempat kita untuk mengundang Yesus di tengah-tengah keluarga kita maupun perorangan. Buku ibadah yang akan terbit ini mengajak kita untuk secara rutin beribadah kepada Tuhan. Mari kita rasakan ketika kita tidak pernah beribadah, ketika kita sekali-sekali beribadah, ketika kita rutin beribadah, mari kita rasakan Amang dan Ina, apa yang terjadi, perubahan hidup apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak mau coba, kita tidak mungkin melihat perubahan itu. Tapi kalau kita melakukannya di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita dan perorangan, maka mari kita nantikan ada perubahan hidup. Jemaat kita akan penuh dengan sukacita. Sebesar apapun tanggung jawabnya, beban hidupnya, kalau memang betul-betul hidup dalam ibadah, dia akan sanggup disanggupkan oleh Kristus. Itu yang pertama. Pesan yang kedua, kita adalah orang berdosa yang membutuhkan pengampunan dan keselamatan dari belas kasihan Yesus. Perempuan berdosa itu mengenal dirinya orang berdosa
Karena itu dia datang kepada Yesus, mengaku dosanya dan menyesalinya. Dia datang bersujud ke kaki Yesus, menangis seraya memohon belas kasihan Yesus. Perempuan ini mendapatkan dua hal yang sangat berharga ketika dia mau jujur dan terbuka kepada Yesus. Pertama, ia mendapatkan pengampunan dosa. Dosanya selama ini tidak lagi diperhitungkan oleh Yesus. Nama minat, tahu nggak kita berapa besar dosanya perempuan ini? Kita sudah kenal dia siapa? Dia adalah perempuan berdosa, perempuan asusila. Tetapi dengan sekali ucap, Yesus sanggup menyucikan, membersihkan dia dari segala dosa-dosanya. Kini dia hidup baru. Kini dia penuh dengan sukacita. Dia tidak dibebani lagi dengan dosa-dosa yang selama ini. Itu yang pertama. Kedua, yang dia dapatkan, dia beroleh keselamatan. Kini dia hidup dengan penuh sukacita sebab jaminan keselamatan sudah ada dalam tangannya. Yesus mengatakan, pergilah dengan selamat. Dia sudah mulai melanjutkan kehidupan yang baru. Dia mulai pergi. Saudara-saudara, sesungguhnya demikianlah yang akan kita dapatkan dari Kristus. Bila kita mengenal diri kita dan dengan jujur mengaku orang berdosa, sebab itu kita menyesali, maka Tuhan akan mengampuni kita. Dia akan memberi keselamatan bagi kita. Dan jangan kita pernah menganggap diri orang benar tanpa dosa. Sebab selama itu masih ada dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah beroleh pengampunan dan keselamatan itu. Mengakui dosa kepada Tuhan itu sama seperti membuka kartu anugerah. Selama dosa itu kita sembunyikan, selama itu Tuhan tidak akan pernah mengampuni kita. Tetapi begitu kita buka kartunya, maka akan melimpah berkat belas kasihan Tuhan atas kita, seperti yang diterima oleh perempuan berdosa itu. Aman, setiap hari Minggu dalam ibadah Minggu kita selalu mengikuti liturgi pengakuan dosa. Itu tidak sekedar liturgi semata, tetapi kita harus benar-benar mengakui dosa-dosa kita. Ketika kita berdiri di hadapan Tuhan tadi dalam pengakuan dosa, apakah kita benar-benar tulus, sungguh-sungguh mengakui dosa kita, mengingat dosa kita selama ini, kemudian kita berikan kepada Tuhan agar Tuhan mengampuninya? Atau hanyakah sekedar rutinitas? Kalau kita hanya diam dan tak satu pun kita akui di hadapan Tuhan, bagaimana Tuhan mengampuninya? Justru aman dan ingat, saat pengakuan dosa itu, mari kita ingat apa-apa saja dosa-dosa kita yang kita lakukan selama ini. Untuk itu mari kita bawa kepada Yesus. Allah kita itu adil dan benar. Dia pasti mengampuni kita asal kita tulus, yakin pada Dia. Pengampunan dosa akan menjadi milik kita, keselamatan akan menjadi kepunyaan kita. Jadi ada beberapa tanda-tanda orang yang tulus mengikuti pengakuan dosa itu dan pengampunan serta janji keselamatan itu. Pasti dalam batinnya, hatinya, dia akan penuh sukacita. Ada rasa puas, ada rasa lega, tenang. Dan orang yang betul-betul secara fisik, secara psikologis sama kita, kalau kita betul-betul mengikuti pengakuan dosa itu, maka kita akan merinding mendengar janji Tuhan itu. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Akan mendengar itu kita pasti akan merinding. Masih sirip dulu, biji. Itu secara fisik dan psikologis tanda orang yang betul-betul mengakui dosanya. Yang terakhir, orang yang diampuni akan hidup dalam kasih dan ucapan syukur. Kita sama seperti orang yang berhutang, besar atau kecil hutang kita, tetapi yang pasti kita tidak akan pernah dapat membayar hutang-hutang kita kepada Kristus. Yang boleh melunasi hutang-hutang kita hanya karena belas kasihan Yesus saja. Pasti semua orang senang bila hutangnya telah lunas, apalagi orang yang berhutang banyak kepada Yesus, kepada Kristus. Kita tidak bisa membayangkan betapa besarnya sukacita perempuan itu, yang tadinya orang tidak memperdulikan dia, tetapi Yesus peduli dengan dia. Pasti semua orang senang bila hutang-hutangnya dilunasi.
Seberapapun besarnya dosa kita, seberapa dalam pun jatuh kita ke dalam dosa, Tuhan sanggup mengampuninya, menghapuskannya aman dan ingat. Kristus telah melengkapi sukacita kita. Dia telah menganugerahkan kebahagiaan bagi kita. Karena itu dosa-dosa kita telah dihapuskan. Karena itu marilah kita berbuat kasih. Hanya satu yang Tuhan harapkan, orang yang menerima pengampunan dan keselamatan hidup dalam kasih. Bila kita mengasihi Yesus, maka tidak ada persembahan yang terlalu bagus, terlalu bernilai bagi Yesus. Maka kita akan bersikap seperti itu. Bila kita mengasihi Yesus, maka persembahan berharga pun tidak ada apa-apanya, karena tidak sebanding dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Bila kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus, maka kita akan berjuang, berusaha mempersembahkan yang terbaik bagi Yesus. Bila kita benar-benar mengasihi Yesus, maka yang berharga dari kita pun akan kita berikan baginya. Bila Yesus tidak hitung-hitungan memberikan anugerahnya kepada kita, pantaskah kita berhidup untuk memberi kepada Yesus? Oleh sebab itu, mari kita persembahkan hidup kita tanpa perhitungan. Mari kita berikan milik kita, waktu, harta, kedudukan untuk pekerjaan Tuhan. Banyak sekali tanggung jawab Tuhan berikan, Tuhan kembalikan bagi kita AKBP Serpong. Melunasi mobil dinas kuliah, melanjutkan pembangunan gereja. Memang mari kita lihat ini menjadi beban sukacita. Ini dari salah seorang jemaat mengatakan ini adalah beban sukacita. Artinya memang ini beban, ini tanggung jawab. Tapi mari kita bersukacita. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Baik itu untuk mobil dinas, baik itu untuk pembangunan gereja, baik itu untuk pelayanan gereja. Sebab itu yang Tuhan harapkan dari orang-orang yang sudah diampuni dan diberikan keselamatan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang penuh dengan belas kasihan dan yang selalu terbuka menerima kami dan yang selalu merindukan kami untuk jujur dan mengakui segala dosa kami. Tuhan, Engkau berlimpah anugerah dan kasih setia. Kami terkadang terlambat merespon anugerah dan kasih setia-Mu. Kami yang kadang sangat susah membuka hati kami untuk datang kepada Tuhan. Tetapi kami mau dikuatkan oleh firman-Mu ini, dan biarlah kami juga dibantu oleh Roh Kudus-Mu untuk mau datang kepada Tuhan, menyambut Engkau dengan hormat dan penuh kemuliaan, sehingga Tuhan kami hadirkan dalam setiap kehidupan kami, di rumah kami, di rumah tangga, keluarga kami, pekerjaan dan rencana hidup kami. Tuhan, banyak sekali dosa yang kami lakukan dalam perjalanan hidup kami. Ada dosa yang tersembunyi, ada yang dosa yang terang-terangan kami lakukan. Beranikan hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk memberanikan diri, memohon pengampunan-Mu dan berubah dalam hidup kami. Tuhan Bapa di surga, biarlah kami dengan membawa firman ini, iman kami disegarkan kembali. Kami hidup dalam belas kasihan-Mu saja. Biarlah kami pulang Tuhan dengan damai sejahtera, karena itulah yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami berbuah dalam hidup kami, membantu pelayanan Tuhan di dunia ini, mewujudkan dan meneruskan visi dan misi Yesus di tengah-tengah dunia ini. Berkati Tuhan seluruh warga jemaat-Mu AKBP Serpong secara khusus. Engkau berikan kekuatan kepada setiap warga jemaat-Mu. Engkau berikan kesehatan. Engkau tambahkan berkat melimpah melalui pekerjaan yang mereka lakukan, sehingga mereka penuh dengan sukacita dan tetap memuliakan Tuhan. Bapa di surga, ajar kami juga untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena kami telah lebih dahulu menerima yang sangat berharga dari Tuhan atas hidup kami, pengampunan dan keselamatan. Dengarlah doa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin.